apabila kita tahu seseorang bernisbat kepada Rasul ini palsu, kemudian kita diam, maka kita berdosa. Kenapa? Karena menjaga nasab Rasulullah adalah minal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau kita sembunyikan, maka kita akan berdosa. Maka di mana-mana selain saya berceramah tentang maulid, tentang acara khatmil Quran, akan saya sisipkan apa yang sudah saya tahu dari penelitian saya di dalam kitab-kitab nasab, bahwa orang-orang yang selama ini mengaku cucu Nabi di Indonesia yang bergelar Habib tidak benar dan nasabnya adalah palsu. Tidak terkonfirmasi kitab-kitab nasab yang ada pada zamannya. Ditulis oleh ulama, betul ada ditulis oleh ulama. Katanya Murtado Az-Zabidi, pensyarah kitab Ihya, telah mencatat nasab Ba'alawi. Betul, karena Murtado Az-Zabidi yang hidup di abad 13 punya guru seorang Habib. Ibnu Hajar punya guru seorang Habib. Lah, seorang murid nggak mungkin meneliti nasab gurunya suudon. Kenapa? Karena dia lihat gurunya soleh. Masa soleh mau bohong? Nah, kebetulan yang saya hadapi hari-hari ini adalah orang-orang yang tidak soleh. Mulutnya suka mencaci pemerintah, suka mencaci pak polisi, katanya orang coklat pak polisi itu. Suka mencaci ulama, memanggil ulama mereka ulama lurus. Kalau ulama-ulama yang tidak setuju dengan mereka, berarti ulama tidak lurus. Ini adalah pengkotak-kotakan ulama. Kalau ada ulama yang tidak setuju dengan pendapat mereka, maka mereka katakan itu bukan ulama yang lurus. Tapi apabila mereka memuji ulama-ulama mereka, maka mereka akan katakan bahwa kita ikut ulama lurus. Ini kalimat kita ikut ulama lurus adalah kalimat kedustaan. Kalimat yang bercabang. Agar apa? Menipu masyarakat. Sehingga ulama-ulama yang tidak ikut mereka akan disebut dengan ulama-ulama yang sudah disuap, ulama yang tidak lurus lagi, ulama yang jalan surga ke sana, dia ke sana. Maka ini bahaya orang-orang yang semacam ini. Maka karena saya menghadapi orang-orang semacam ini, saya curiga. Ini benar enggak sih gini nasabnya Rasul? Saya cari itu di internet, dia majang-majang nasab, ternyata ada. Saya ambil nama-namanya, saya periksa satu persatu, baru dapat 11 nama, sudah ketahuan bohongnya. Sedangkan silsilahnya ada 39 nama. Saya baru periksa 11 nama dari atas, dengan kitab-kitab yang tersedia, ternyata sudah mentok, ketahuan itu nasabnya nasab palsu, nasabun muntahal, nasab yang dapat ngambil begitu saja dari nasab orang lain. Dan apa sekarang yang terjadi? Terkonfirmasi dari berbagai upaya-upaya oknum-oknum mereka membelok-belokkan sejarah dan mengambil sejarah orang untuk dicantolkan menjadi sejarah dia. Di Yogyakarta ada seorang pahlawan namanya KRT Sumodiningrat. Dia ini wafat dalam perang Sapehi melawan Belanda Inggris. Melawan Inggris. Dia mati karena melawan penjajah. Namanya Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat dari Keraton Jogja. Dia orang Jogja asli, bapaknya orang Jogja asli. Tapi akhirnya sekarang makamnya dibagusin, silsilahnya jadi KRT Sumodiningrat bin Yahya. Masa iya orang Jogja jadi bin Yahya? Lah ternyata model-model semacam ini juga sudah terjadi di Tangerang. Saya tadi di mobil lihat ada YouTube
katanya makam Gajah Barong. Makam Gajah Barong ini katanya makam Husain bin Yahya. Lah masa iya orang tiga raksa namanya Husain bin Yahya? Siapa dia? Katanya dia adalah pengawal Sultan Maulana Hasanuddin. Nah masa iya Sultan Maulana Hasanuddin punya pengawal Husain bin Yahya, sedangkan orang-orang Yaman datang kemari 1800, Sultan Hasanuddin itu 1500. Berapa ratus tahun berarti orang itu umurnya? Orangnya baru ada tahun 1800, kok dia bisa jadi pengawal pada 1500? Ketahuan bohongnya. Makanya ini hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, terutama terhadap sejarah-sejarah bangsa Indonesia. Banyak yang sejarah bangsa Indonesia sekarang dibelokin, tidak sesuai dengan kesejarahannya. Kenapa kita harus memiliki kepedulian? Karena 100 tahun lagi bisa jadi sejarah Indonesia ini akan bergeser. Yang menjadi penyebar agama Islam bisa jadi dia bukan Wali Songo lagi nanti. Kenapa? Karena banyak makam-makam sekarang yang makam ini kemudian dikasih nama, dikasih tahunnya 1400. Sedang Wali Songo datangnya 1500. Ada makam 1400, ada makam 1300. Nanti bingung anak-anak kita. Wah, berarti sejarah kita yang kita baca di dalam buku sejarah ini salah. Sebenarnya bukan Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Buktinya ada makam-makam yang umurnya sudah 1300 tahun. Tahun 1300 sudah ada di Indonesia. Ini yang akan terjadi. Sejarah Indonesia rubah. Katanya yang menentukan tanggal 17 Agustus 45 itu adalah seorang Habib. Yang mendirikan Nahdlatul Ulama katanya Habib, bukan Syekh Hasyim Asy'ari. Yang menentukan bendera merah putih katanya Habib. Banyak sekali, dan ini silahkan lihat di YouTube, silahkan lihat di media-media sosial, silahkan lihat di majalah-majalah bagaimana klaim-klaim ini sudah ada di media-media kita, dan ini hanya bisa untuk dirasakan kewaspadaannya oleh orang-orang yang mau baca. Dia tidak sekedar baca, dia juga mau meneliti. Kalau orang sekedar baca, tinggal dikasih sejarah palsu, kemudian dia meyakini. Lihat sekarang sudah ada di Wikipedia. Gajah Barong, pengawal Sultan Maulana Hasanuddin, nama aslinya Husain bin Yahya. Nah, kalau orang cuma baca, dia masukin ke otak, kemudian dia yakini. Kalau orang mau teliti, Husain bin Yahya tahun berapa hidupnya? 1800. Sultan Hasanuddin hidupnya tahun berapa? 1500. Masa iya orang yang hidup di tahun 1800 jadi pengawal raja yang hidupnya di tahun 1500? Nggak masuk akal. Dan ini bapak-bapak dan ibu-ibu, saya bukan tidak cinta dzurriyyat Nabi, tetapi karena saya sangat cinta dzurriyyat Nabi, maka saya tidak ingin dzurriyyat Nabi yang palsu mengaku dzurriyyat Nabi, kemudian dia berbuat jelek, nanti Nabi dibawa-bawa. Bahkan Nabi nanti akan dijadikan tameng daripada kejahatannya. Nabi akan dijadikan tameng dari kebobrokan akhlaknya. Kalau kami berbuat jahat, maka bencilah kejahatannya. Tapi jangan benci kami. Tetap wajib menghormati dzurriyyat Nabi. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Begitu doktrinnya, betul? Betul?
Tetapi ajaran Islam tidak begitu. Orang yang berbuat jahat boleh dibenci agar dia berhenti dari kejahatannya. Betul. Orang yang berbuat maksiat, benci dia agar dia akan berhenti dari kemaksiatannya. Kalau orang berbuat jahat, kemudian kita tidak membenci dia, karena kita tidak membenci dia, kita tidak menghukum dia, akhirnya dia terus dalam kejahatannya, maka kita bisa termasuk ta'awanu alal ithmi wal ud. Bahkan kalaulah dia ini cucu Nabi asli pakai sod, terbukti secara tes DNA, terbukti secara kitab nasab, kalau dia bersalah wajib kita hukum. Lau anna Fatimata binta Muhammadin sarakat gelaqata'tu yadaha. Tidak ada syariat memberikan privilege hukum kalau dia keturunan Nabi tidak boleh dihukum. Tidak ada. Kalau kita menghukum orang-orang yang karena dia minum minuman keras, kemudian kita berikan hukuman sosial, maka orang yang mengaku keturunan Nabi pun kita harus berikan hukuman sosial agar dia berhenti dari kejahatan dan kemaksiatannya. Itu ajaran Islam sesungguhnya. Dan tidak boleh orang rajek, orang suka manah, merasa rendah diri di hadapan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia sudah terbukti nasabnya ataukah tidak? Karena di dalam ajaran Islam semua manusia adalah sama. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan, tidak ada keunggulan orang Arab kepada orang ajam kepada orang Arab, kecuali dengan takwanya. Siapa yang bertakwa, dialah orang yang mulia. Siapa orang yang punya ilmu, dialah orang yang tinggi derajatnya. Kalau dia ini tidak punya takwa, maka berarti dia bukan orang mulia, dan kita tidak perlu memuliakan orang yang tidak mulia. Kalau dia tidak punya ilmu, berarti dia tidak tinggi pangkatnya, dan tidak boleh, tidak perlu kita untuk mengangkat derajat orang-orang yang tidak punya ilmu. Siapapun dia, keturunan siapapun dia. Inilah ajaran Islam yang sesungguhnya. Tidak ada ajaran Islam basisnya adalah basis nasab. Tidak ada. Superioritas dalam Islam tidak ada. Semua manusia adalah sama. Dan inilah ajaran Pancasila juga. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa artinya kemanusiaan yang adil dan beradab? Artinya semua manusia Indonesia mempunyai hak yang sama di bumi Indonesia ini. Tidak boleh saya orang Tangerang, ada Kiai Nur Rahman mau tinggal di Rajak, nggak boleh. Harus orang Tangerang aja, tidak bisa. Dari Sabang sampai Merauke ini adalah Indonesia, tanah tumpah darah kita bersama. Orang Kresek seperti saya boleh tinggal di Papua kalau saya mau. Orang Papua silahkan tinggal di Kresek. Orang Kudus silahkan tinggal di Rajek. Orang Rajek silahkan jual satu Kudus di Kudus. Demikianlah Indonesia kita, Indonesia yang indah. Tidak boleh orang-orang dari Rajek mengatakan orang Kudus bukan orang Tangerang, bukan orang kita, bukan orang pribumi. Semuanya di Indonesia ini adalah pribumi karena dia punya sejarah nenek moyang leluhurnya sebelum Indonesia ini terbentuk. Ketika kita masih kerajaan-kerajaan, kita sudah ada di Indonesia. Siapakah pribumi di Indonesia? Dialah orang-orang yang sudah merasa sebagai orang Indonesia. Siapa orang-orang yang sudah merasa sebagai orang Indonesia? Dialah orang yang namanya tidak ada lagi ciri-ciri nama dari tempat negaranya dulu dia berasal. Leluhur saya mungkin ada dari Arab Saudi, leluhur saya mungkin ada dari Mesir,
tapi saya Imaduddin Al-Bantani, Banten adanya di Indonesia. Tidak lagi membawa nama-nama Arab, tidak lagi membawa nama-nama suku di Mesir. Yang ada adalah Imaduddin orang Banten. Banten ini adalah Indonesia. Tapi kalau ada orang misalnya dari Belanda, dia pindah ke Indonesia, sudah 3 turunan, tapi anaknya masih nama Van Houten, itu berarti dia belum pengen jadi orang Indonesia benar-benar. Kalau dia pengen jadi orang Indonesia benar-benar, nama-nama yang masih membawa nama-nama daerah dia, negara dia dulu dihilangkan untuk anak-anaknya, agar anak-anaknya menjadi Indonesia banget. Betul? Udah, orang Belanda kalau pindah ke Indonesia, anaknya disebut nama Supriyadi, namanya Satrio, namanya Prabowo. Betul? Tidak boleh lagi nama-nama negeri Belanda kemudian diberikan kepada anak kita, karena kita kekeh pun ngomong bahwa kita pribumi, kalau nama kita masih membawa nama-nama negara asal kita, berapa keturunan pun kita akan tetap merasa kita bukan orang Indonesia, karena kita membawa-bawa nama asal negara leluhur kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita malam hari ini bermaulid kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar bagi panitia. Panitia yang belum punya istri, ya Allah kasih istri yang cantik dan solehah. Kasih anak-anaknya yang soleh-solehah yang banyak. Keturunannya ila yaumil qiyamah menjadi kiai, menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi camat, menjadi orang-orang kaya. Semoga kita yang belum haji malam hari ini, semoga dengan barokah maulid baginda Nabi ini, ya Allah, mudahkan mereka untuk pergi haji. Mudahkan semuanya dari kita ini untuk pergi haji. Untuk pergi haji, pergi umrah, jalan-jalan ke Amerika, jalan-jalan ke Korea, jalan-jalan ke Malaysia. Amin ya Rabbal. Yang punya utang, ya Allah, moga-moga lunas utangnya semua, asal dibayar. Amin. Moga-moga ini hijau-hijau, tinggal bajunya diganti, ditambahin supaya 2 seragamnya. Ini seragam putih, seragam hijau lagi, seragam muslimat. Tadi udah wujud kidambako itu orang NU. Maka jamiahannya beli 1 seragam lagi 180.000 di Shopee, yaitu seragam muslimat NU. Nanti undang lagi saya ke sini. Semuanya ibu-ibu sudah pakai ininya hijau dan pakai baju muslimat dan tolong mic-nya jangan begini. Saya ini tidak bisa konsen ini. Yang sini nggak ada orang. Ini harusnya di sini semua. Jadi saya ngomong sini ngadepin Bapak doang. Yang ke sini terus nanti yang ini nggak ngelihat. Jadi cara untuk menata hadirin pun ini harus oke. Jangan asal aja begini. Susah ini saya kesana kemari nggak melihat orang. Mic-nya terlalu jauh. Jadi ada pantulan sehingga saya ngomong tidak langsung ceret, tapi harus menunggu dulu. Nah, apapun itu kita sudah berdoa kepada Allah. Malam hari ini adalah malam yang penuh barokah. Malam maulid baginda Nabi, malam yang akan menjadi saksi kita di hadapan Allah bahwa kita mencintai Rasulullah. Dan saya tadi telah menyampaikan kewajiban saya sebagai orang yang tahu akan nasab sebagian orang yang mengaku keturunan Rasul, namun dia bukan keturunan Rasul. Dan sudahlah hilang kewajiban saya untuk malam hari ini. Lebih baik walaupun kita ada riwayat
seperti keturunan Maulana Hasanuddin Banten. Ada manuskrip 1624, ada manuskrip 1679, ada manuskrip Bangkalan, ada manuskrip Keciribonan, ada puluhan manuskrip menyatakan Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Tapi anak keturunannya jarang sekali, mungkin di media-media sosial, mengaku sebagai keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin dia tidak mengaku karena hidungnya sudah pesek, kulitnya sudah banyak yang hitam. Keturunan-keturunan daripada Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Ampel, semuanya adalah ada riwayat di dalam manuskrip yang sudah ratusan tahun bahwa mereka adalah keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Namun mereka tidak pernah mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lebih baik walaupun kita ada riwayat sebagai keturunan Nabi, kita tidak mengakuinya. Kemudian bertemu Nabi, kita diaku, sangat bahagia sekali, betul? Daripada orang yang hari ini kekeh mengaku-ngaku sebagai keturunan baginda Nabi, marah kalau ada orang seperti saya yang tidak mengakui dia sebagai keturunan Nabi. Kamu nasabnya palsu, marah dia. Sampai ada yang nantang pakai golok segala saya. Coba lihat di YouTube, ada orang yang nantang saya pakai golok, katanya, ayo kalau berani sebutkan tempatnya, kapan waktunya. Orang Banten gak usah digituin. Orang Banten ditantang-tantang. Orang Banten tidak pernah ngomong-ngomong keberanian itu di hadapan orang. Orang Banten tidak pernah ngomong-ngomong menantang orang, menunjukkan keberanian. Kalau orang Banten sudah mau, tanpa ngomong, lu udah nggak ada. Itulah kisah daripada kesatriaan orang Banten, dan orang Banten tidak pernah nantang orang. Tamu siapapun akan dicintai, dimuliakan seperti memuliakan dirinya sendiri. Inilah yang diajarkan oleh kami. Dan kami tidak boleh membalas orang yang menghina kami dengan balasan penghinaan yang sama. Apapun yang saya ucapkan tentang nasab ini, pertama maslahatnya untuk mereka sendiri. Agar mereka menyadari, agar mereka mengakui, minimal walaupun mereka tidak percaya pada saya, mereka tidak akan seperti dulu sombong terhadap orang lain. Wallahu huwal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.